Relatif ya, Mbak, itu tergantung rezeki juga kayaknya. Mhm. Soalnya walaupun kita misalkan data-data itu sudah lengkap ya, sudah beres semua, tapi kita belum dapat job atau belum ada majikan yang mau sama kita, ya mau nggak mau kita juga harus nunggu, kayak gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Kali ini dalam acara bincang tokoh atau interview, kami mengundang seorang perempuan yang berasal dari Indonesia dan sekarang berada di Taiwan. Beliau bernama Ibu atau Mbak Ella. Teman-teman, simak obrolan kami berikut ini melalui online chatting. Sepertinya saya sudah terhubung dengan Mbak Ella. Halo Mbak Ella, selamat Halo, malam Mbak Ida. ya. Iya, di sini siang. Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Ida sendiri gimana? Baik, makasih banyak Mbak. Terima kasih banyak Mbak sudah hadir di acara bincang tokoh atau interview di Indonesian Award kali ini. Mbak Ella, bisa tolong diceritain dong tahun berapa dan dalam rangka apa Mbak Ella datang ke Taiwan? Ya, jadi aku mulai bekerja di Taiwan itu tahun 2018 ya. Nah, Aku di sini kerja sebagai TKI atau lebih spesifiknya TKW ya, tenaga kerja wanita, seperti itu. berarti Apa datangnya itu tahun 2018 ya Mbak ya? ya, Sebagai TKW tepatnya Mbak ya? Waktu pertama kali Mbak Ella datang ke Taiwan itu menggunakan agent ya Mbak ya? iya benar. Saya dulu waktu itu pertamanya sih nanya gitu ya ke saudara, apa sih di mana gitu yang resmi seperti itu. Akhirnya ada saudara juga yang pernah ke situ, saya daftar melalui PJTKI itu ya, atau bisa disebut juga dengan KI, Balai Latihan Kerja, penyalur jasa kayak gitu untuk tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri. Nah, prosesnya sendiri waktu itu saya kan daftar itu pastinya mereka kan punya kualifikasi kayak gitu ya, harus tinggi badannya sekian, terus harus apa sih misalkan berat badannya sekian, pokoknya harus ideal seperti itu. Nah, setelah saya daftar itu, kemudian saya melakukan medical check up ya. Medical check up seperti pada umumnya, kayak pemeriksaan fisik, terus periksa urin dan BAB yang seperti itu. Karena syarat dari mereka itu untuk melanjutkan pendaftaran harus ada keterangan resmi gitu bahwa kita itu sehat jasmani dan rohani. Oh. Lalu setelah apa namanya, medical check up itu kita kan nunggu hasil selama sekitar 3 hari ya. Saya pulang ke rumah menunggu hasilnya, kalau hasilnya udah fit gitu atau udah sesuai, saya kembali lagi ke BLK, dan mereka bilang wajib tinggal di sini karena setiap harinya itu akan ada kayak pelatihan kerja seperti itu ya, entah itu pelatihan bahasa, praktik kerja seperti saya kan di Taiwan kan bekerjanya sebagai merawat atau menjaga orang sakit ya, atau lansia seperti itu, atau pasien yang berkebutuhan khusus. Jadi saya pelajari di BLK itu cara ngomongnya, cara praktiknya gitu seperti apa. Nanti di sana juga bakalan diajarin kayak cara buat masak kayak gitu. Orang Taiwan nanti kalau misalkan masak seperti apa sih? Karena kita di sini tuh kadang katanya ada yang tinggal sama bosnya, ada juga yang hanya tinggal sama pasien. Jadi kita dituntut untuk mandiri gitu. Bisa apa sih mengurus diri sendiri dan pasien seperti itu. Terus kita juga kayak belajar tentang alat-alat yang sering orang Taiwan pakai di rumah,
untuk menambah wawasan kita seperti itu ya, biar nggak bingung. Di akhir kita akan kayak ada ujian kayak gitu, Mbak. Uji kompetensi kayak gitu ya. Lalu kita mendapatkan sertifikat, itu yang nantinya bakalan jadi salah satu syarat untuk pergi ke sini juga, seperti itu. Oh, cukup panjang Setelah prosesnya ya, Mbak ya, ya? panjang banget. Setelah itu sambil menunggu dokumen-dokumen itu selesai, kayak kita kan nanti bakalan bikin paspor juga, terus untuk visa, iya. Sambil menunggu itu, agensi yang di PT itu ya, mereka bakalan bantu kita buat promosiin gitu ke agensi yang di Taiwan atau majikan yang di Taiwan tentang biodata kita, dan pokoknya biodata lengkap nanti biar mereka tuh milih. Setelah terpilih, baru kita kayak mengadakan interview kayak gitu loh, Mbak. Iya, nanti kalau misalkan dirasa mereka pikir udah ini nih, udah cocok nih, ya udah ini kamu dapat job yang ini gitu ya. Setelah itu kita tinggal nunggu data-data yang lainnya aja. Kalau udah selesai semua, baru dijadwalkan untuk penerbangan kayak gitu. Itu Iya. interviewnya antara agent di Taiwan dengan Mbak Ella atau calon majikan dengan Mbak Ella? Rata-rata sih ya kebanyakan jarang banget yang sama majikan langsung, karena mereka bilang terlalu sibuk seperti itu ya. Jadi kita tuh diserahkan kepada agensi Taiwan untuk diinterview, dites bahasa, terus ditanya misalkan job kita tuh ngejaga orang yang lumpuh. Misalkan cara mobilisasi pasien yang udah beres itu seperti apa, ditanyain gitu. Cuma ya emang pakainya bahasa Mandarin. Makanya kenapa di BLK itu kita benar-benar diajarin, benar-benar belajar untuk ya bekal ke sini nanti seperti itu. Cukup bagus ya Mbak ya pelatihannya, jadi diajar cara menghandle pasien, sampai masaknya juga diajar, bertutur kata gimana ya Mbak ya, termasuk juga bahasa diajari, bahasa Mandarin diajar ya Mbak ya? Ya, bahasa Mandarin, ada juga satu lagi bahasa orang Taiwan itu ya, namanya Hokkien. Karena rata-rata orang yang sudah tua gitu ya, yang udah lansia, mereka tuh jarang bisa bahasa Mandarin seperti itu. Jadi kita juga belajar bahasa yang lainnya, kayak bahasa daerah seperti itu. Berapa lama itu tinggal di tempat pelatihannya Mbak di Indonesia? Relatif ya Mbak, itu tergantung rezeki juga kayaknya. Soalnya walaupun kita misalkan data-data itu sudah lengkap ya, sudah beres semua, tapi kita belum dapat job atau belum ada majikan yang mau sama kita, ya mau nggak mau kita juga harus nunggu kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak Mbak medical terus apalagi ya, kayak kita kan juga perlu mengurus SKCK kayak gitu ya ke daerah masing-masing. Itu kan ada batas ininya ya Mbak, batas waktunya kayak 3 bulan sekali, udah expired harus bikin lagi seperti itu. Jadi lamanya prosesnya tuh di situ sih, susahnya kalau belum dapet job dan itunya sudah habis harus diulang lagi. Nanti kalau jobnya udah datang, taunya kitanya itu surat-suratnya itu saya ya langsung dibikin lagi, itu sih yang bikin lama. Jadi gimana nasib ya, gimana rezekinya gitu. Berapa lama stay di di agentnya itu Mbak? Kan maksudnya Mbak stay di sana tuh nginap di tempat agentnya kan ya, tinggal ya? Yang di Indonesia ya? Di Indonesianya itu ya. sampai dapat pekerjaan tinggal di sana gitu ya Mbak ya? Iya, kalau saya dulu itu sekitar kurang lebih 3 bulan ya. Karena pernah berganti majikan juga, soalnya saya masuk kurang lebih kayaknya belum sebulan sih, saya udah dapet job. Cuma karena data-datanya belum lengkap, jadi harus nunggu lagi. Sedangkan majikan yang di Taiwan pengennya cepet-cepet seperti itu. Jadi di cancel, nyari job lagi gitu sih. Oh, berarti stay di tempat pelatihannya itu sampai sudah mendapatkan job untuk diberangkatkan ke Taiwan ya Mbak ya? Iya, betul. Mbak Ella, apa yang dialami atau culture shock atau perbedaan budaya yang dialami selama berada di Taiwan? Tentunya kan pasti ada bedanya dengan yang ada di Indonesia. Iya, ada ya. Ini yang paling yang bikin saya kaget ya. Waktu nyampe di rumah, singkat cerita kan, saya udah nyampe di rumah majikan, tapi di sini tuh masih ada pekerja sebelumnya, dan pekerja sebelumnya itu kan orang lokalnya, orang Taiwannya asli gitu ya. Cuma dia tuh kayak ngasih keterangan gitu, rules kerjanya apa aja.
Dan hal pertama yang dia tanyain tuh gini katanya, "Kamu mau mandinya pagi atau malam?" Loh, pagi dan malam kita pagi atau malam, kenapa enggak dua-duanya gitu kan? Soalnya Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.